Haleluya, shalom semuanya. Dalam Pray From Home, mari kita bersyukur, kita menyembah kepada Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat-saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat-saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur, setiap rancangan-Mu selalu indah ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih buat segala berkat-Mu, buat segala hikmat-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam ini kami mau mendengar firman-Mu. Sebelum kami berdoa bersama-sama, dimanapun para kekasih Tuhan sedang berada, kami berdoa mereka menyimak firman Tuhan dengan benar dan baik dan dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami semua, dan kami mau fokus kepada firman. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom semuanya dimanapun Anda berada, dan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, jemaat kekasih Tuhan Roh Jajak, semuanya kuat dan teguhkan hatimu. Dan mari kita akan lihat dari firman Tuhan. Kita mau belajar supaya kita tidak mundur. Pesan saya adalah jangan mundur. Pesan Tuhan buat kita semua, jangan mundur. Artinya kita mau sama-sama bertahan, kita mau sama-sama berjuang, kita mau sama-sama menjaga sikap kita, menjaga hati kita. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda termasuk orang yang gampang menyerah? Kalau saudara termasuk orang yang gampang menyerah, saudara nggak sendirian. Saya termasuk orang yang gampang menyerah. Namun, perjumpaan dengan Tuhan membuat saya menjadi orang yang lebih berani di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai saya. Saya tahu Tuhan saya hebat. Oleh sebab itu saya mau bergantung, berserah kepada Tuhan. Ada waktu-waktunya saya ingin lari dari kenyataan. Ada waktu-waktunya saya ingin meninggalkan apa yang saya sudah pegang. Karena saya menghadapi himpitan, tantangan, dan serangan-serangan. Tetapi Tuhan berkata, jangan mundur, aku bersamamu. Nah, saudara dikasih Tuhan, mengapa seseorang gampang menyerah dan mundur? Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Hal yang pertama, kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-6, nanti dari ayat 60 sampai 70 kita akan perhatikan. Hal yang pertama, tersinggung. Tersinggung, bukan tersungging, tapi tersinggung. Yohanes 6 ayat 60 sampai 61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Perkataan keras dapat menyebabkan orang tersinggung. Perkataan kasar dapat menyebabkan orang tersinggung. Perkataan yang menyakitkan dapat membuat orang tersinggung. Dan orang yang tersinggung itu dapat undur diri, mundur dari pekerjaan, mundur dari pelayanan, bahkan mundur dari komitmen berkeluarga. Hari-hari ini angka perceraian bertambah.
Karena suami istri tinggal di rumah terus, sering ketemu, anehnya sering ketemu, harusnya bisa lebih rukun, tapi malah banyak ribut. Saya ingat pesan Vivi di hari Minggu kemarin. Hai keluarga-keluarga, hendaknya kalian rukun. Nah, pesan saya juga, hendaknya keluarga-keluarga, Anda semua rukun. Saudara yang dikasih Tuhan, butuh kedewasaan rohani untuk tidak mudah tersinggung. Siapa sih yang nggak bisa tersinggung? Semua orang pasti bisa tersinggung. Namun mengatasi ketersinggungan itu yang penting. Bukan emosi kita, bukan tersinggung kita yang diutamakan, tetapi kita mau didewasakan lewat masalah, lewat kata-kata yang menyakitkan, lewat tuduhan yang tidak menyenangkan, lewat gosip. Kita kuasai diri, kita cek diri kita. Kalau kita benar, tetap bersikap benar dan baik. Kalau kita salah, kita juga harus berubah. Dan yang paling penting, Tuhan izinkan ketersinggungan terjadi supaya kita ini menjadi lebih dewasa. Atasi ketersinggungan kita. Yang pertama, tersinggung. Yang kedua, kenapa orang mundur? Tidak percaya. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 62 sampai 64. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar bahwa ternyata perkataan yang keras dari Yesus itu adalah perkataan yang hidup. Karena perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah perkataan firman dan roh yang menguatkan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan dalam setiap ibadah, sebelum kita beribadah, minta kepada Tuhan. Kalau saya minta kepada Tuhan demikian, biarlah firman-Mu menyinggung hatiku, biarlah firman-Mu mengajar hatiku supaya hatiku berubah menjadi lebih baik. Dan aku mau setuju dengan Tuhan. Biar telingaku dididik, biar hatiku ditempa, dan hidupku diproses supaya aku makin memuliakan Tuhan. Bukan akunya yang muncul, tapi Tuhannya yang makin kelihatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang hanya tahu Tuhan, tapi bukan kenal Tuhan. Hanya sekedar tahu, berbeda dengan kenal. Maukah saudara mengenal Tuhan? Banyak orang mencari mujizat, bukan mencari sumber mujizat. Maukah saudara mencari sumber mujizat? Banyak orang tidak percaya kepada Tuhan karena firman dan pribadi Tuhan tidak cocok dengan dirinya. Kita mau cocok-cocokin diri kita dengan Tuhan dan firman. Kita yang harus menyesuaikan, bukan firman dan pribadi Tuhan yang menyesuaikan kita. Kalau tersinggung dengan firman Tuhan, gampang resepnya, bertobat, berubah. Maka orang yang mau bertobat, mau berubah, akan diproses. Hati yang kasar, biar diamplas dengan firman. Biar hati kita lebih halus, diperhalus lewat tempaan-tempaan firman yang keras. Dan saya percaya, waktu kita ditempa dengan firman yang keras, kita menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, pesan firman Tuhan malam ini, jangan mundur. Dua hal. Yang pertama, tersinggung dan tidak percaya itu yang menyebabkan orang mundur. Tetapi pesan Tuhan buat kita semua, jangan mundur. Yohanes 6 ayat 65 sampai 70. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 67.
Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Diusir loh. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saya ulangi lagi, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Orang yang tersinggung dengan firman Tuhan dan tahu perkataan firman Tuhan adalah perkataan yang kekal, perkataan hidup kekal, dia akan bertahan, dia akan maju bersama dengan Tuhan. Ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Saudara dikasih Tuhan, Yesus sudah pilih kita. Bukan kita yang pilih Yesus, Yesus yang pilih kita. Kita dipanggil, kita dipilih, kita ditentukan supaya kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Mari, kenapa orang mundur? Karena dia tidak membuka dirinya kepada Tuhan. Dan mari malam ini belajar percaya sungguh kepada Tuhan. Belajar percaya sungguh. Mungkin hari ini saudara sedang goyah, sedang goncang imanmu, tetapi belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Kemudian belajarlah mengandalkan Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sekalipun kita expert, ahli, skillful, profesional di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tetap andalkan Tuhan, tetap minta hikmat dari Tuhan, dan belajarlah menjadi dewasa. Semua orang berbeda, kita tidak mungkin minta orang mengerti kita, dan kita juga harus belajar mengerti orang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kadang lewat ketersinggungan kita bisa mengenal orang lain, tetapi kuncinya adalah kedewasaan. Dan kekasih Tuhan, belajarlah menjaga pikiran dan perasaan orang lain, dan belajar juga menjaga pikiran dan perasaan kita. Yang utama adalah mendekatlah kepada Tuhan dan jangan mundur. Sekali lagi, mendekatlah kepada Tuhan dan jangan mundur. Saat Anda mundur dari Tuhan, Anda sedang menolak pemeliharaan dan pendidikan dari Tuhan. Maukah saudara dididik dan dipelihara oleh Tuhan? Tuhan baik. Lewat firman-Nya yang sering keras, tetapi mengamplas hati kita, membentuk kita, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Mari kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, yang siap ditempa lewat berbagai peristiwa. Ingat Tuhan, jangan mundur, mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kuatkan kami lewat tempaan yang terjadi setiap hari. Kami butuh Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Dan malam hari ini kami belajar lewat kata-kata yang menyakitkan, lewat kata-kata yang melemahkan, lewat perkataan yang kasar dari orang lain kepada kami. Kami mau belajar makin dewasa, tidak mundur dari pekerjaan, tidak mundur dari pelayanan, tetapi kami mau benar-benar maju bersama dengan Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami makin hari makin mendekat, makin melekat, makin erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa buat Pak Rudi dalam proses hari-hari di mana mengalami COVID-19 dan dirawat di rumah sakit di Surabaya. Kami berdoa hamba-Mu mengalami kesembuhan dan pemulihan dan dapat pulang ke rumah sehingga dapat melayani jemaat penggembalanya di Rogo Jambi. Kami berdoa juga untuk Ama Maria yang sedang dirawat di Singapura. Tuhan menjamah kesehatannya. Kami berdoa untuk beberapa pasangan yang minta didoakan,
bahwa mereka sudah bertahun-tahun menikah dan belum punya anak. Kami minta ya Tuhan, biarlah Tuhan menjamah pasangan-pasangan yang sudah menikah dan belum punya anak, sehingga di masa-masa ini Tuhan turunkan berkat buat pasangan-pasangan sehingga mereka dapat memiliki anak. Terima kasih ya Tuhan, buka rahim dan biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa yang hari-hari ini sedang mengalami sakit perut. Siapapun kekasih Tuhan yang sedang sakit perut, taruh di tempat di mana saudara sakit. Dan kekasih Tuhan yang kami ingat, Ibu Eni, Ibu Yeni, Tuhan menjamah sakit penyakit mereka yang ada di dalam perut mereka. Di dalam nama Yesus kesembuhan mujizat terjadi. Kami juga berdoa buat Dede Paulus yang ada di Solo, Tuhan menjamah kesehatannya sehingga pemulihan lebih cepat terjadi, dan kami percaya Dede Paulus akan duduk dan berjalan kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Miss Lydia, Tuhan menguatkan, meneguhkan hatinya dan membuat dia makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Sekalipun adiknya telah berpulang, tetapi Tuhan menguatkan dan meneguhkan hatinya untuk tetap ingat Tuhan. Kami berdoa untuk saudari kami Alvinsio yang ada di Malaysia yang hari ini berulang tahun. Biarlah umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kirinya, dan makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Dan di tengah-tengah lockdown di Malaysia, hamba berdoa Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan buat mereka sekeluarga dan rekan-rekan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan buat kekasih Tuhan yang lain yang mengalami sakit penyakit di tubuhnya. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Kau jamah saudara-saudari kami yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan malam ini kami juga berdoa buat para karyawan dan pengusaha yang bekerja setiap hari mengelola pekerjaan mereka, mengumpulkan berkat, baik yang ada di toko, di apotek, di ladang, di kebun, dan di tempat-tempat pekerjaan yang lain, pabrik, gudang, tempat-tempat industri pariwisata, dan industri-industri yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang anak-anak Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, Tuhan memberi hikmat khusus, Tuhan memberi pertolongan khusus. Dan kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang bekerja di garment, yang mulai mengerjakan industri garment mereka. Dan kami berdoa, biarlah hari-hari ini menjelang bulan Desember ada pesanan-pesanan yang lebih banyak lagi di industri garment. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah perekonomian dari rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang bekerja setiap hari meningkat, mengalami promosi, mengalami kenaikan, dan kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Hari-hari di mana anak-anak yang sekolah dan yang kuliah belajar secara online, kami minta hikmat Tuhan turun atas mereka, termasuk para guru dan dosen mereka dapat mengajar dengan cara yang sederhana, dengan cara yang baik dan komunikatif. Terima kasih Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang hari-hari ini melayani pekerjaan Tuhan setiap hari, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang lelah Tuhan kuatkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kami berdoa, Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan dari para hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, dengan segenap hati mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Lewat kepemimpinan Jokowi, Indonesia lebih maju, lebih makmur, aman dan tertib. Dan kami berdoa, aparat militer, TNI, Polri yang ada bekerja sama untuk menjaga keamanan ketertiban di negeri Indonesia. Dan kami bersyukur dengan para tenaga medis yang ada, baik dari puskesmas sampai rumah sakit. Dan kami berdoa, biarlah mereka menjadi garda terdepan yang hari-hari ini melawan COVID-19. Tuhan menjaga, melindungi mereka, dan mereka juga menjaga protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Malam ini turunkan berkat-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu.
dan segala hikmat-Mu dan urapan-Mu turun dinyatakan buat kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, menerima urapan Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan kekuatan kita, jangan mundur, maju bersama dengan Tuhan. Haleluya.